sampai lupa waktu. Bener banget. Jadi kadang gadget bisa jadi penyelamat, tetapi kadang juga bisa jadi super masalah. Nah, menarik banget kan? Yuk kita bahas bareng-bareng seberapa besar sih pengaruh gadget buat kehidupan pelajaran sekarang. Halo Sobat Prokes, kembali lagi di Suara Pelajar, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Aku Ryan Hafiz sebagai host. Di sini aku membawa satu narasumber nih. Halo guys, kenalin aku Azalea dari Sekolah SMP Muhammadiyah. Gimana nih perjalanannya ke sini tadi? Perjalanan ke sini tadi lumayan macet, jadi sedikit terhambat ya. Terus juga hampir aja ke sini tadi itu terlambat. Tapi alhamdulillah selamat sampai sini ya. Ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang pasti deket banget sama kehidupan kita, yaitu gadget bantu belajar atau bikin ketagihan. Wah, topik yang satu ini sih kayaknya semua pelajar bisa relate banget ya. Soalnya sekarang hampir gak ada siswa yang bisa jauh dari gadget. Apalagi sejak masa pandemi kemarin, hampir semua kegiatan belajar dilakukan lewat gadget, mulai dari kelas online, tugas, sampai cari referensi belajar. Nah, tapi di sisi lain banyak juga yang malah kecanduan main game, scroll TikTok, atau nonton video sampai lupa waktu. Bener banget, jadi kadang gadget bisa jadi penyelamat, tapi kadang juga bisa jadi sumber masalah. Nah, menarik banget kan? Yuk kita bahas bareng-bareng seberapa besar sih pengaruh gadget buat kehidupan pelajar zaman sekarang. Kalau kita lihat-lihat sekarang, hampir semua pelajar punya smartphone. Bahkan ada yang punya lebih dari satu smartphone. Menurut kamu, gimana sih kondisi penggunaan gadget di kalangan pelajar saat ini? Kalau menurut aku, sebenarnya gadget itu udah jadi bagian dari kebutuhan belajar. Banyak banget manfaatnya, kayak bisa buka materi pelajaran lewat YouTube, cari artikel, atau pakai aplikasi pembelajaran kayak Google Classroom, Ruang Guru, dan sebagainya. Apalagi yang suka belajar mandiri, gadget bisa banget membantu. Misalnya kalau kita ketinggalan pelajaran di sekolah, tinggal cari video atau artikel, beres deh. Tapi di sisi lain, banyak juga pelajar yang pakai gadget bukan buat belajar, tapi buat hiburan aja kan? Nah, itu dia. Kadang niat awalnya mau buka YouTube buat nonton video pelajaran, malah lanjut ke video hiburan. Terus gak sadar udah 2 jam buat nonton video hiburannya. Iya banget, apalagi kalau udah buka media sosial kayak TikTok atau Instagram. Scroll sebentar, tahu-tahu aja udah malam. Ya bener banget nih guys. Jadi bisa dibilang gadget itu kayak bisa bermata dua. Bisa bantu, tapi juga bisa menyayat waktu kalau kita nggak bijak buat atur waktu. Ya. Berarti jelas banget ya kalau gadget itu punya dua sisi. Tapi masalah apa sih yang paling sering muncul akibat penggunaan gadget yang berlebihan? Kalau dari pengamatanku, yang paling sering itu lupa waktu, harusnya belajar tapi malah asyik main game atau scroll media sosial. Akhirnya waktu belajar itu jadi berkurang. Selain itu, dampaknya juga bisa ke kesehatan. Misalnya mata cepat lelah karena terlalu lama lihat layar, atau tidur jadi larut malam karena nggak bisa lepas dari HP. Setuju banget. Dengar-dengar juga ada yang sampai nilainya turun cuma gara-gara begadang buat main gadget. Ya bahkan ada juga hubungan sama orang sekitar tuh bisa terpengaruh. Misalnya pas kumpul keluarga, semua malah sibuk sama HP masing-masing, jadi komunikasi sama keluarga itu berkurang. Betul banget. Jadi selain ngaruh akademik, gadget juga bisa ngaruh ke sosial dan kesehatan mental kalau nggak dikontrol. Ya. Ini penting banget buat kita para pelajar, buat kita sadari. Gadget bukan musuh, tapi kita harus belajar ngatur diri. Sebelum kita masuk ke penyampaian pengalaman, boleh tuh minumnya diminum dulu biar nggak seret. Udah seret guys jadi tadi. Harus seger banget. Kalau gini kan udah nggak seret lagi nih, jadi bakal enak buat minumnya. Ya. Kalau ngomongin pengalaman pribadi, kamu sendiri gimana? Pernah ngerasa gadget lebih banyak bantu atau malah ganggu?
Aku sih ngerasa dua-duanya ya. Waktu pandemi gadget tuh penyelamat banget. Semua tugas dan materi belajar bisa aku akses lewat HP. Aku juga suka pakai aplikasi catatan digital biar lebih rapi. Ya kayak gitu. Tapi lama-lama malah kecanduan nonton video hiburan. Kadang awalnya bilang nonton sebentar, tapi tahu-tahu udah tengah malam. Ya, setuju banget guys. Itu relatable banget ya. Kayaknya banyak pelajar yang ngalamin hal yang sama. Nah, makanya sekarang aku belajar buat ngatur waktu, aku pasang pengingat, terus aku aktifin fitur screen time limit. Jadi kalau udah lewat batas, aplikasinya otomatis bisa kunci sendiri. Keren banget. Aku juga pernah coba cara itu, lumayan efektif. Selain itu, aku bisa biasain gadgetku, cuma aku pakai buat hal produktif di jam belajar. Jadi intinya itu gadget nggak salah, tapi kita yang harus pintar ngatur diri ya. Betul banget. Kalau gitu, gimana caranya supaya gadget bisa tetap bantu belajar, tapi nggak bikin ketagihan? Yang paling penting buat jadwal penggunaan gadget. Misalnya waktu belajar dari jam 4 sampai jam 6 sore, terus waktu hiburan baru boleh setelah itu. Selain itu, bisa juga manfaatin fitur-fitur digital yang membantu kayak fokus mode biar nggak terganggu notifikasi waktu belajar. Aku juga pernah dengar ada program yang disebut Digital Balance Challenge, di mana siswa dilatih buat pakai gadget dengan seimbang. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya hiburan. Keren juga tuh. Jadi kayak tantangan buat diri sendiri biar disiplin pakai gadget ya. Bener, dan kalau bisa, sekolah juga dukung dengan kegiatan tanpa gadget. Misalnya hari bebas HP di kelas, jadi bisa melatih fokus dan interaksi langsung. Idenya bagus banget nih. Jadi kita nggak cuma tergantung sama layar ya, Ya. tapi juga bisa belajar dari pengalaman nyata. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau gadget itu sebenarnya netral. Semua tergantung dari cara kita menggunakannya. Betul banget. Kalau dipakai dengan bijak, gadget bisa bantu banget dalam belajar dan meningkatkan kreativitas. Tapi kalau digunakan berlebihan, malah bisa bikin ketagihan dan mengganggu keseharian. Jadi, yuk kita sama-sama belajar buat bijak pakai gadget. Gunakan untuk hal yang positif dan jangan sampai gadget malah ngatur hidup kita. Setuju, belajar iya, hiburan juga boleh asal tahu waktunya ya guys. Dan jangan lupa istirahatkan mata dan diri dari layar, biar hidup lebih seimbang. Terima kasih udah dengerin Suara Pelajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gunakan gadget dengan cerdas dan tetap semangat belajar. Bye bye guys.